Selama di Madinah, Masya Allah, ini ceritanya selama 7 hari di Mekah dan Madinah itu saya dengan nenek-nenek itu tidak bisa terlepas. Di Madinah saya sempat ada nenek-nenek Yaman nyium saya gitu. Terus saya bantuin askar jadi seksi konsumsi tetap. Jadi di sana ada apa namanya, kurma, yogurt sama roti gitu ya, dibagi-bagikan kepada itu. Saya kan cuma pengen apa yang bisa saya bantu gitu. Terus akhirnya yaudah, karena saya ada askar di situ, saya bantuin. Yang cuman jamaah cuma saya gitu yang bantuin gitu. Terus sudah selesai saya pamitan sama pamitan, oh ini buat kamu gitu makanannya. Saya bilang enggak, saya ikhlas insya Allah. Oh ini bukan sedekah, hadiah gitu. Terus kalau hadiah kan kata Rasulullah nggak apa-apa gitu. Udah saya terima gitu. Jadi selama di sana tuh dicium nenek-nenek Yaman, dicium nenek-nenek Madinah. Pokoknya nenek-nenek gitu loh. Terus waktu di Raudhah saya bantu nenek-nenek juga. Nenek-nenek itu peluk saya gitu karena dia bisa berhasil sholat tanpa ada gangguan karena saya bantu gitu. Lagi-lagi di Mekah, sebenarnya saya tidak terlalu berharap banyak bisa ke tempat-tempat mustajab itu ya. Artinya bisa kalau Allah kasih ridho ya insya Allah dimudahkan. Pada saat yang paling berkesan banget di Multazam gitu kan, saya sama Mbak Manisa kan sama-sama kecil gitu. Kita kedorong sama orang yang berbadan besar. Alhamdulillah bener-bener yang badan semua nempel. Sampai kita nangis, doa kita sampai habis. Kita nggak bisa gerak gitu ya. Mau ke atas nggak bisa, ke samping nggak bisa, ke sini. Yaudah di situ saja sampai selesai. Ada askar yang bantu ke atas. Gitu. Akhirnya kita bisa keluar, dan yang kalau yang lainnya cium Hajar Aswad harus perjuangan keras, kita mah dengan gampangnya langsung cium begitu saja meskipun cuma sebentar. Tapi bagi saya itu udah ya Allah gitu ya, Masya Allah banget. Terus yang selanjutnya udaranya kan, kalau dari cerita-cerita orang umroh kan ekstrim, malam hari dingin, siang hari panas gitu. Tapi ini suhunya tuh Masya Allah gitu ya, kayak di Indonesia gitu. Terus katanya jangan berangkat di Oktober sampai Desember, kayak itu biasanya badai gurun gitu. Tapi kita alhamdulillah nggak nemuinnya tadi, Masya Allah gitu. Jadi terus kemudian ada yang bilang WC-nya kotor gini-gini dan sebagainya. Tapi saya ngeliat di sana selalu ketemu WC yang bersih, yang wangi gitu, yang rapi gitu. Jadi saya rasa lagi-lagi saya pikir ilmu-ilmu yang dari SHU itu benar-benar kalau kita terapkan tuh nggak ada distrak yang asalnya keluhan-keluhan gitu. Kita pernah duduk sama biro lain, Ustaz, jamaah dari biro lain, ternyata sama-sama naik klien juga sama kita. Dia bilang, alhamdulillah Mbak, kita sampai sini selamat, nggak ada ininya, nggak ada apa transit. Dia bilang gini, tapi nggak enak lah, nggak ada TV-nya gitu. Saya makanya gitu ya, alhamdulillah saya diajarin sama SHU itu tidak terpikir untuk punya TV. Maksudnya tidak terpikir untuk harus ada TV-nya gitu loh. Terus alhamdulillah kita isi selama safar itu dengan doa-doa, dengan membuat proposal hidup yang dirapikan lagi, terus kemudian menghafalkan doa-doa yang belum bisa gitu. Terus kemudian merapalkan doa apa aja lah yang kita mau gitu. Alhamdulillah kita nggak kedistrak sama yang nggak ada TV, nggak ada apa, bosan nih desanya. Alhamdulillah nggak, perjalanan yang sangat menyenangkan saya kira kalau bukan sekedar umroh, dan ini bukan sekedar biro gitu. Saya soalnya kalau ngeliat yang lain-lainnya, biasanya biro itu menawarkan masjidnya deket loh, terus nanti hotelnya bagus loh dan sebagainya. Ini saya nggak pernah lihat SHU nawarinnya gitu. Jadi yang SHU tawarin itu bukan fasilitas-fasilitas yang seperti itu gitu, tapi lebih ke ada ilmunya itu gitu yang kita dapat. Dan ini saya rasa ini penting banget karena banyak orang yang umrah berkali-kali tapi karakternya masih ya begitu-begitu saja. Untuk masyarakat ya biasa-biasa aja. Saya pengen mulai dari diri saya sendiri kan. Saya pengen setelah umrah ini gitu ya, saya ada perubahan minimal akhlak gitu loh kan. Ya mungkin tadinya egois gitu, yang tadinya mungkin mau menang sendiri, di sini kita belajar toleransi gitu. Karena tangan di atas lebih baik dibanding tangan di bawah. Ketika kita menolong agama Allah, ketika kita menolong orang lain, Allah pasti akan menolong kita dengan caranya gitu, yang tidak pernah diduga-duga. Jadi
ilmu di SHU ini, ya Allah, Masya Allah, saya beruntung sekali gitu ya. Saya nggak mikir biru apa pokoknya dari SHU ini, dari yang saya nggak punya kepikiran umroh jadi kepengen, dari nggak ada duit sampai AC bisa lunas. Mungkin itu ya.